Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tafarrada bil baqa' wal kibriya wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nakunu biha min ahlil fadli wal ala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Sayyidul Anbiya wal Asfiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil fudhala amma ba'd. Para alim, para masyayikh, abil khusus Ki Abdullah Ubab, Ki Rafiq Mabrur, Ki Sa'id Abdurrahim, dan seluruh jajaran masyayikh dan mudir Madrasah Ghazali Syafi'iyah dan pengurus MGS yang saya muliakan semua, seluruh thalabah, wabil khusus yang tamat atau yang menyelesaikan belajar di MGS ini sampai kelas 3 aliyah. Alhamdulillah wa syukurillah, MGS kita sudah menjalankan tugasnya atau programnya pada tahun ini, dan bisa mengadakan haflatul tasyakur akhir sanah ad-dirasiyah. Ini semata-mata adalah fadl dari Allah SWT. Semuanya adalah karena berkahnya bil jamaah, berkahnya bareng-bareng, saling mendukung, saling ta'awanu, saling ta'awun, saling tolong menolong, insyaallah fil birri wat taqwa. Kalau ngaji atau belajar insyaallah jelas al birri wat taqwa. Tapi kalau acara seperti ini ya mimbabil wasail, karena acara ini adalah bertujuan untuk mensyukuri nikmatnya ngaji dan belajar dan taklim selama setahun kurang, atau ya sudah tahun tapi tahun secara umum, atau secara almanak, atau secara istilahan saja. Ya ini karena ini ditujukan untuk tasyakuran, ya istilahnya pesantren kuno ya khatmul kutub, ya menghatamkan kitab itu harus ada tasyakurannya, atau khatmul Quran, khatmul qiraah, khatmul hifdzul Quran, itu warid dari as-salafus sholeh. Yang penting adalah berdoanya, yang paling penting berdoanya. Makanan ini, kalau ada makanan ketika khatam Quran, atau makanan enggak harus berupa makan sego atau makan kut, ya. Ini tidak harus. Yang penting halawah-halawah cukup, manisan itu sudah cukup. Itu adalah untuk untuk biar tambah seneng. Nomor 2, biar tambah doanya makbul. Doa itu kalau bersedekah dulu itu lebih akrab ilal ijabah. Allahumma
Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jadi itu asal usulnya hafal akhirus sana itu ya dikiaskan dengan khotmul kutub. Khotmul kutub dikiaskan kan khotmul Quran. Jadi memang Quran itu asasul asas ya. Kalau tadi kata Ki Sahal Mahfud, pelajaran agama di Matole atau di MGS ini adalah asas, dasar. Nah, maka Quran adalah asasul usus. Jadi dasarnya dasar. Kita kalau ngaji, nahu, sorof, fikih dan seterusnya, tapi kalau nggak kenal Quran, na'udzubillah min dzalik. Nggak kenal dengan tafsir Quran, nggak kenal dengan bahasa Quran, ya apa gunanya? Tadi dikatakan Ki Zamroji, al ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu ini kayafahamu ma'anil Qur'ani wa sunnati taqiqatil ma'an. Untuk memahami dan mengamalkan ilmu atau mengamalkan Quran itu dasar. Bukan hanya mengamalkan itu ketika Anda tamat belajar dari sini atau takharruj di wisuda dari sini, hatta Anda menjadi santri atau pelajar ibtidaiyah di sini masalah asal sudah mukallaf, Anda terbebani untuk mengamalkan syariat Islam. Syariat Islam secara kafah ini adalah kewajiban mutlak. Nah, dan inilah yang menjadi syughul kita, asyughulus syagil. Ketungkulan sing nyibukno awak kita, waktu kita, pikiran kita. Allahumma amin. Karena ilmu syariat ini sangat luas sekali dan sangat luas sekali, dan ini harus pelan-pelan, harus ditelaah semuanya. Bahkan sampai sak mantek-manteke, bahkan sak balagoi, sak syawahidi Ibnu Aqil, syawahidnya Mughni, ini semuanya karena produk ulama ini harus dipelajari. Dan ulama itu walaupun tadi abiyat atau qasaid atau asy'ar jahiliyah, walaupun syair-syair jahiliyah itu bikinan jahiliyah, tapi sudah dikaji, dikemas ulama untuk menjadi kaidah-kaidah nahwu, menjadi dawabit ilmu nahwu, maka harus kita pelajari untuk supaya jalan menuju kayafahamu ma'anil Qur'ani wa sunnati daqiqatil ma'an. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini yang saya khitabi anak-anak tolabah saja nggih, boten masyaikhnya. Saya ulang lagi, kita harus benar-benar syukur bagi yang tamat atau belum tamat, bagi yang alim atau belum alim, bisa belajar di sini, ini harus syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iso ngurip-ngurip ilmu Islam. Ad-dini innama uhya bil ulum, bi ihya'il ulum. Mboten usah Mas. Banyu putih mawon nggih. Kalau wangsul malih agama ini iso urip nek dinggo di uripno banyu putih mawon. Niku putih. Dan niku pun
Kalau wangsul malih diuripno dengan ilmu dan tentu dengan mengamalkannya. Dan kemudian ikhlas dan istiqomahnya dan seterusnya. Boten saged Islam niki hanya sholat, zakat dan seterusnya. Niku nggih arkanul Islam, terus itu sudah arkanul Islam. Akan tetapi Allah itu menurunkan Quran langsung dari Allah lewat Jibril, artinya tanpa perantara manusia, juga menurunkan hadis yang itu adalah didhawuhno oleh Nabi Muhammad SAW. Dawuhnya sendiri atau kadang juga hadis qudsi dinisbahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku nggo napa nek ngoten, nek sekedar tiang Islam niku sing penting salat, zakat dan seterusnya. Quran sing 30 juz, 100 pinten surate dan nggo apa nek gak nggo di lihat dabbarul Quran. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Monggo kita mempelajari Quran, mempelajari hadis Rasulullah SAW, mempelajari fikih yang merupakan cabang buatan ulama yang banyak dalilnya itu dinas di dalam Quran dan hadis. Ya. Insya Allah nanti kita akan baca kitab At-Tadzhib fi Aqidatit Takrib, dalilnya lengkap atau hampir lengkap. Itu napa adalah merupakan kumpulan, merupakan takalif, merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung atau istimbat daripada ulama. Yang tadi diistilahkan sanad, ittisalus sanad. Ittisalus sanad ini para ulama memberi sanad itu setelah ngaji, setelah hatam. Dan hatamnya itu mestinya yang diberi itu sing mulazimul hudur, sing mulazamah hadirnya di pelajaran-pelajaran. Tapi sayang sekarang di mana-mana, bahkan di sarang sendiri, di MGS sendiri, sregep melok sanatan ning ora sregep ngajine ya. Na'udzubillah min dzalik. Tolong itu jangan diulang lagi itu. Itu kesalahan besar sekali. Jadi marilah kita jangan ngaji yo ngaji. Madhab sarang itu ngaji, orang kok golek sanad ya. Jangan terobsesi oleh luar-luar sana, nggih. Kita iki madhab sarang, madhab Mbah Maimun, Mbah Zubair yang dan seterusnya itu yang mementingkan ngaji. Sanad itu bagi yang ijazah itu bagi yang alim atau setengah ngalim lah, sergep lah. Bapak-bapak saudara sekalian, jadi saya mohon santri-santri untuk tadi dari wakil kelas 3 Alia mengatakan di sini diajarkan ghirah Islamiyah, nggih. Nah, tolong itu jangan dilupakan. Jangan hanya ghirah ijtimaiyah, ghirah jam'iyah. Nah, hanya apa? Ghirah kecemburuan masyarakat, kecemburuan watonia, kecemburuan kepada jam'iyah dan seterusnya. Tapi mari kita ghirah Islamnya ini ditanamkan. Maafnya seperti masalah Ahmadiyah itu ulama-ulama Mekah, Syekh Hasan Masad, Syekh Alawi Al-Maliki dan lain-lainnya itu sudah sepakat, itu mereka sudah khorijuna anil Islam, Ahmadiyah itu. Begitu juga Bahaiyah, ya.
karena sudah nemen sekali mengakui ada nabi dan imam mereka itu kayak nabi atau kayak Tuhan, Bahaiyah, terus apalagi saya lupa. Ya, hatta Nusairiyah, Syiah Nusairiyah itu juga seperti itu menuhankan imam-imam mereka. Kalau yang Syiah itu kitabnya Syiah Itsna Asyariyah itu memang banyak yang seperti itu, artinya kekufuran itu ada, mengatakan bahwa yang mengingkari khilafahnya Ali itu adalah kafir, fasik, sahabat yang memberontak kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, itu semuanya adalah ghosibun lil khilafah, itu kan atau itu imma kafir wa imma mendekati kufur dan bukan hanya itu, mereka meyakini imam-imam 12 itu kayak nabi, kayak rasul, bahkan lebih utama daripada Ambiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin, itu di bukunya Khomeini. Saudara-saudara sekalian, mari kita waspada. Jadi kalau Syiah Itsna Asyariyah itu saya sendiri juga tidak, orangnya ya, ini orang awam khususnya, orang awamnya saya nggak berani mengkafirkan karena mungkin masuk situ ini dijebak oleh gerakan Khomeini yang berhasil membuat negara Islam. Nah, katanya negara Islam, tapi hakikatnya negara Iraniah dan seterusnya. Dan sekarang alhamdulillah Iran bisa membakar kapal perang ya Amerika, ya alhamdulillah ya. Nah, kita juga senang, akan tetapi pikiran akwal mereka yang kufriyah ini bagaimana? Jadi saya nggak berani mengkafirkan yang awam-awam, mungkin karena terpesona, terimbihar bahasa Arabnya, terbelalak dengan kehebatnya Khomeini, atau karena seneng mut'ah ya. Nah, di Syiah itu ada mut'ah. Wah, tadi Pak Zulfa kok membahas wayuh ini ya. Dan seterusnya. Kalau sarang ini enggak ada potongan wayuh ya. Karena majmu ini di sini, wah, mesti terus disuuzon yang enggak ya. Dan seterusnya. Padahal itu ya sunnah Rasul memang ya. Tapi ya mungkin karena kita ini ngajar sih, ngaji. Ngaji itu kan nikmat. Baca kitab itu kan nikmat. Baca kitab kan sudah menjadi kenikmatan yang luar biasa daripada nikmatnya seksual ya. Nah, bapak-bapak saudara sekalian, gak cukup siji, engko lak suwe 10 ngoten nek omongan wong kene ya. Bapak-bapak saudara sekalian, jadi kalau di sarang ini enggak ada, kalau sergep ngaji, kiainya, ustadznya juga sergep ngaji, ngajar, ini enggak ada macam-macam, karena sudah menikmati kedisiplinan ilmu ngajar ini sudah nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Entah kalau ada ustadz-ustadz yang seneng ngelamun ya, di daerahnya itu kiainya dicucup-cucup, wah kepingin dan cepat dicucup, pengen dapat amplop dan seterusnya, pengen jadi anak mantune kiai dan seterusnya, atau mantunya yang punya MI yayasan ya. Allah alam bisawab, kalau gitu ya itu sudah syar, itu sudah berarti tidak menghayati kehidupan indah yang ada di pondok sarang. Wallahu a'lam. Saudara-saudara sekalian, kalau pengen tetap ghiro Islamiyah nggak ada, ojo hilang, bukan kita pengen semuanya dikafirkan, bukan, tapi maksudnya kufriyat ini intasyara fi hadzal zaman fal nahdar minha. Dan kalau kita membolehkan
ini yang berbahaya ini. Yang berbahaya ini, paham? Dan seterusnya lah banyak masalah. Mari kita ghirah diniyahnya. Kalau kita nggak bisa menyampaikan secara umum, ya minimal di pondok pesantren aja, di kalangan khusus. Kita nggak berani mengkafirkan Ahmadiyah, tapi kita berani di antara kita. Tapi bukan sama sekali nggak begitu. Itu yang ma'alat tadi itu adalah namanya politik itu ya, kompromi politik. Kita bukan, saya ini nggak ada potongan di NU ya, karena sudah cap Khoriji atau Khawarij ya, Allah alam. Saudara-saudara sekalian, tapi saya nggak pengen sampai seperti saya katanya yang dikatakan Khawarij atau radikal. Tapi maksud saya ghirah Islamiyah aku tetap nggih kalau pengen ngaten nggih tadi maafnya nggih kalau mboten kuat tadi maafnya katanya kalau pas kepepet pakai sahurnya Muhammadiyah. Wah, ya apa ini? Sahurnya Muhammadiyah itu terlambat, mungkin sudah subuh sekali itu ya. Sudah agak terang itu. Ini kita jangan sampai jadi Wahabi, karena Wahabi itu membolehkan minum wis azan. Jadi nek pas azan kok ono minuman baru minum seprapat itu Wahabi boleh, paham? Diminum. Walaupun ada hadisnya, tapi itu kan mukhalif kepada ayat Quran, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Orang beradzan itu kan berarti sudah tabayyunul fajri, bahkan ada ihtiyat nggih. Ihtiyat 5 menit atau berapa, bahkan mungkin 10 menit. Ada imsak itu sudah ihtiyat sekali itu. Lalu apa kita ada imsak tapi kita sahure melok Muhammadiyah. Naudzubillah min, hati-hati nggih apalagi ikut Wahabi. Mari kita ora pengen ngafirno yo ora pengen tadlil secara umum nggih mboten, tapi kita pengen waspada, pengen ihtiyat. Monggo kita teng mriki ngaji fikih sing tenanan nggih. Fikih nomor 1. Anapun usul fikih niku nggo mendukung kita, mendukung memahami fikih-fikih madzhab, muqaranah lah istilahnya nggo muqaranah. Tapi sing kita cekeli nggih fikih. Betul kok usul fikih mungkin suwe-suwe maqasidus syariah. Suwe-suwe napa nggih? Biyen wong Yahudi Nasrani yang Hindu Buddha karo kiai-kiai dikafirno, saiki ojo dikafirno. Dan seterusnya. Ini mangga kita semua. Kita mboten iklan kekufuran mereka diumum nggih. Ini makanya kita jangan iktimatnya kepada fatwa al-ammah, fatwa yang muntasyirah, tapi fatwanya ulama-ulama yang ahli tahqiq. Kita sing tinggi niku fatwa kita sing khusus para ulama niki memang zaman akhir kita ngomong secara umum wis dilarang nggih. Wis dilarang, bahkan ngelek-ngelek Yahudi ngelek Amerika mawon diancam, ngelek-ngelek napa? Pemerintah mawon diancam nggih. Pengine undang-undang ngoten niku, ngelek-ngelek koruptor nggih diancam. Para ingkang kawula kita mbut namine jenenge wong nggih kadang ora kuat. Niku nggih uzur to nggih, mboten kuat niku. Kita kepingin menanamkan pada santri ini ghirah Islamiyah. Kita nggih ghirah watoniyah. Buktine kita nggih sae kalih pejabat nggih, sae kalih negara malah wau saking
Saking pengurusnya malah nyindir pejabat. Lho iki lho, gak ono saluran banyu ya. Gak ono saluran banyu, gelem ya. Nah, gelem untuk bangunan-bangunan itu, tapi muga-muga ora gelem nggo mangane nggih. Kita nggih boten pengen MBG wau disinggung MGS kalau MBG niku bedane napa. Nggih, baina sama sumur nggih. Wong MBG niku ngoten niku hasil utangan nggih meden nggih membahayakan malih nek mungkin Ramadan tetap MBG niki pemerintah tawolol bin goblok nggih bin mufsid ya pengen ngerusak agama teng niki teng Indonesia zaman riyen kula eling Daud Yusuf, Menteri Daud Yusuf niku kafir niku Kristen tegese tapi dijenengi Daud Yusuf asale David Yusuf. Zaman Soeharto niku pun kan Soeharto niki muncule nggih sangka napa IGI apa jenenge? Muncule saking kan mbah aku gak apal pokoke Amerika lah nggih. Akhirnya kon bayar pitukone kudu nyerahno apa tambang emas dan freeport dan ada seperti Daud Yusuf dan ada kristenisasi zaman riyen. Awal-awale nika ngantos Kiai Zaini Mansur kali Pak Hudun nika nggih dipun tangkep nikilah produk salaf kita tanpa radikal tanpa ikut kelompok radikal kita nggih nggadal tiro Islamiyah alhamdulillah muga-muga tiro Islamiyah niki nggih tetep senajan boten disuwarnakno teng umum nggih. Sebabnya khawatir ditangkap kula nek keras-keras niku nggih atas nama pribadi kula mboten atas nama Al Anwar utawa atas nama MGS. Inilah dawuh Mbah Zubair dinukil kali Mbah Maimun alaikum bisyiar wad disar. Kowe kudu duwe zaman akhir kudu duwe pakaian jaba, pakaian jero pakaian jaba pakaian jero kita nggih akidah syariat Islam pakaian jabane nggih nasional entah nopo atau NU dan lain-lainnya itu hanya jaba bukan dalam dan kita tetap dongakno semoga Indonesia dan NU dan lain-lainnya semoga ditoto oleh Allah SWT untuk menetapkan ajaran-ajaran ahli sunnah wal jamaah dan yang kita cita-citakan lagi adalah ajaran ahli sunnah wal jamaah yang muwafiqah kepada kutubis salaf. Kutub yang kita pelajari ini ngunopo kita ngaji Fathul Mu'in, Fathul Qorib tapi orang di cita-cita mengamalkannya. Nah niki monggo kita nggih pengen ngajine, nggih pengen mulangi, nggih pengen iso ngamalno. Allahumma amin. Ngamalno senajan ora iso gawe negara tapi iso ngamalno ngene iki lho sing cocok, ngene iki lho ora cocok cara kita. Cekap semanten ingkang saged kula aturake mboten kula mboten niat napa-napa namung supados pemantapan mawon dhateng para thalabah kangge mantep dhateng akidah lan syariat ahli sunnah wal jamaah niki nek kula teliti-teliti nggih mungkin tambah kata kula kinten kasumanten tesih wonten yang lain wallahu yahdina wa yakum semoga yang mutakharijin pada tahun ini semoga dan tahun-tahun sebelumnya semoga mereka bukan hanya tahun ini yang menjadi mustabsyirah ya semuanya menjadi mustabsyirah kok mau kampanye mustabsyirah iki piye isih ingusan kok jurkam gerakannya atau apa itu kok sampai begitu apa untuk duit dah piye iku wakai badine apa kok sampai ngoten tahun ke depan biasa-biasa mawon nggih sing seneng ngaji sing peneng ahli sunnah jamaah sing seneng MGS sing seneng kesalafan niku mawon masalah ono mustabsyira ono dhahika wah niku
boten nama itu boten penting, itu hanya nama-nama bagi alma mater 1 tahun, dan itu tidak penting. Yang penting ridhonya masyayikh nggih, ridhonya MKS, ridhonya masyayikh sarang. Cekap semanten, wallahu yahdina wa yakum as-siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.